Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang yaitu Kota 1 dan sekretaris serta ketua. Tak lupa yang saya hormati yaitu saudara kami semua Kota 1. Dan tak lupa yang semuanya pula dari lintas sektoral mitra kami, mitra Komisi 1, Inspektorat DPMD, Camat, kemudian bagian hukum ada, hukum, ada DPMD, kemudian juga Kepala Desa, BPD, beserta perangkatnya dan masyarakat yang hadir di ruangan ini di DPD Pasuruan. Ngapunten, tidak mengurangi rasa hormat, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Hasil saya mendengarkan dari penyampaian panjang semuanya. Yang pertama, dari segi regulasi, kami sudah mengamati satu persatu yang disampaikan oleh Pak Pugo, ya Pak Pugo, ya Pak Kasun ya. Kemudian kalau sekarang itu adalah penguasa wilayah bahasanya. Kemudian dari BPD, dari Pak Kades, DPMD, Pak Camat, Agen Inspektorat. Ngapunten, saya berbicara adalah berdasarkan yaitu faktual. Karena Komisi 1 itu hukum pemerintahan, hukum itu tidak ditanggapi berdasarkan persepsi masing-masing. Tapi persepsi hukum adalah ditanggapi berdasarkan apa adanya, berautentik. Jadi desa itu Pak, awalnya yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor yaitu 6 2014 dirubah Undang Nomor 3 tahun 2024, yang mana di situ tuh menjelaskan tentang desa. Ya, kenapa kok gitu pimpinan? Ngapunten panjang saya ngomong ya. Di situ saya menjelaskan bahwa di undang-undang tersebut itu pasal 26 jelas tentang kepala desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang berikutnya, pasal 26 ayat 2, kepala desa berwenang banyak sekali. Ya di situ memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengusulkan pengangkatan pemberhentian perangkat desa, dan sampai ada 2 mengisi kosongan, yaitu dengan cara penjaringan dan penataan. Juga banyak Pak di sini yang saya lingkari semalaman suntuk ya, yaitu kewajiban perangkat desa ya. Kemudian ditambah lagi Pak pasal 53A, yaitu penata laksanaan pemerintahan desa. Itu diperkuat yaitu pasal 56 ayat 1, 2, 3. Yang berikutnya kami mengadu Pak, adanya peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 67 tahun 2017. Itu tentang pengangkatan dan pemberdayaan perangkat desa. Itu Pak. Di situ yang kita perhatikan yaitu pasal 1 ayat 4 dan ayat 5, yaitu ayat 4 tentang kepala desa, apa tugas kewenangannya, kemudian yang pasal 5 ayat 5 itu tentang perangkat desa. Itu Pak, monggo tadi dibuka. Sekaligus ini adalah saya online Pak, saya masuk YouTube ini ya. Nanti boleh Bapak pakai pegangan atau dilihat satu-satu. Kemudian masih lagi Pak, yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2017. Pasal 7 ya, mau diperhatikan pasal 7 ayat 4, pengisian jabatan kekosongan itu tidak boleh lama-lama ya, tidak boleh lama-lama. Yang dilaksanakan paling lambat 2 bulan harus terisi ya, dengan cara 2 tadi, adanya yaitu pemetaan dan adanya penjaringan. Caranya tadi itu sudah disampaikan melalui progres kemudian report dari BPD. Terakhir pimpinan ngapunten saya menambahkan ini ya, yaitu Peraturan Bupati nomor 154 tahun 2022
Ini camat Pak ngapunten, setuju gak setuju kalau 7 hari kepala desa wajib harus melantik. Itu. Jadi camat ditembak, kalau nggak setuju buatkan rekom sebelum 7 hari. Kalau setuju ya sebelum 7 hari. Kalau selama 7 hari Pak Camat diam, berarti Pak Camat setuju wajib dilantik. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami Komisi 1 itu bagian yaitu DPR Pasuruan, wakil panjenengan. Tentunya di hati kami tidak ada kata like and dislike, tidak ada. Yang kami inginkan adalah bagaimana pimpinan akar rumput di desa itu kompak dan komitmen, mereka itu selaras satu arah supaya tidak ada miskomunikasi. Terima kasih Pak Kades dan BPD yang dilakukan itu tentunya adalah suatu bentuk pembinaan, suatu bentuk pengayoman, suatu bentuk progres untuk melayani masyarakat yang terbaik. Hanya yang penting, ngapunten, saya mau tanya. Kalau tadi alasan yang luar biasa, jenengan melakukan suatu mutasi, ini saya catat. Yang pertama refreshing. Yang kedua peningkatan hal-hal kemampuan pada SDM perangkat panjenengan. Karena yang namanya perangkat termasuk kepala wilayah itu adalah membantu tugas kepala desa. Pertanyaannya, kenapa kepala desa kok merolling khususnya 4 perangkat ini yang masing-masing itu dengan alasan menutup kekosongan, yaitu pada perangkat yang tidak ada. Tolong kami diulangi lagi tentang jawaban tadi. Terima kasih pimpinan. Oke, terima kasih. Pak, kamu jadi putus. Ditanggapi dulu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 9 Pak Camat. Maaf Pak Kasiman. Ada 9 yang kami rolling dan yang 4 ini tidak setuju dengan pernikahan. Yang 1 setuju sama 2 ya, yang 2 setuju. Alasan pertama, saya ulang lagi, kenapa Pak Bobo itu kita pindah ke Gresik? Kasus Gresik itu sudah meninggal dunia. Jadi kita harus cepat-cepat sesuai regulasi, kita harus isi. Terus yang kedua, untuk membenahi administrasi yang ada di dusun Gresik. Karena kita lihat kemarin administrasinya kacau balau di situ. Kacung Gresik kosong. Kenapa Pak Jeb kita pindah ke Gresik? Di Gresik itu saya berharap kerukunan itu akan lebih terbina. Pak Jeb itu kan orangnya yang kami tuakan, Pak. Pak Jeb ini yang kami tuakan, jadi di situ nanti jadi jadi wise, dari kebijaksanaannya bisa kita lihat di situ. Terus kenapa Pak Kades, saya bantukan pimpinan inspektorat boleh dicatat. Yang saya tanyakan tadi adalah ini adalah untuk penyegaran meningkatkan SDM segi pelayanan. Yaitu rajek itu pajak yang didapat minus ternyata hanya 3%. Pertanyaannya, pajak ini cuma 3%, apakah masyarakatnya tidak mau bayar pajak atau pejabat yang ini penarik pajak itu tidak nyetorkan? Mau dijawab jujur. Bertahun-tahun itu Pak 3%, cuman ada indikasi memang ada beberapa warga yang kami wawancarai, ada beberapa yang bayar, cuman belum nyampe ke desa, tapi buktinya belum kita bawa. Buktinya belum, karena kita tidak sejauh itu, karena kepala desa kan fungsinya pembinaan. Jadi ada yang mengadu ke desa kemarin ya, ada beberapa yang mengadu ke desa bahwasanya kok muncul lagi tagihannya gitu. Makanya Bapak Kapolda ini kita taruh tempat yang lebih care yang ada di dusun Bumi. Pimpinan, mohon kami jadi batasi karena kami menjadi celah, jangan sampai nanti Pak Kades kelihatan yang terbaik atau Pak Kades yang terselip, karena ini dapil saya. Bagaimana pimpinan saya harus ngayomi dua-duanya. Ya,
Tetapi ngapunten, karena ini masuk ke ranah yang resmi, ya kami hukum pemerintahan, apapun inspektorat tolong tanggap apa yang kami omongkan. Kami bekerja bersama masyarakat lebih 10.000 di belakang saya, dan saya paling senior lebih 1. Ya. Jadi untuk kinerjanya Kasun Rajek ini tidak maksimal di tempatnya karena penarik pajak tadi tidak maksimal, dibuktikan hanya 3% rutin selama tiap tahunnya. Maka jangan pindahkan supaya lebih kepada masyarakat, ada bentuk perubahan kinerja begitu. Pak, tolong Pak Inspektorat pimpinan mohon diatensi, jangan cek Rajek kenapa hanya 3%. Apakah pajak sudah ditarik oleh Kasun nggak disetorkan ke pemerintah? Kalau nggak disetorkan ke pembinaan Sani Kades adalah Inspektorat. Ini tolong atensi. Terus pimpinan saya menyarankan, karena regulasinya ini adalah memang sudah sesuai, hanya kadang-kadang masyarakat berpikir unsur kepatutan mungkin. Di desanya itu dipindahkan, sudah lama di dusunnya dipindahkan ke rumahnya, mungkin itu dipermasalahkan. Tapi yang penting Pak Kasun, nggih ngapunten, secara regulasi itu undang-undang itu tidak salah Pak Kasun. Ya, karena calon kepala desa itu tidak harus penduduk situ Pak Kasun. Ya, bahkan calon Kasun perangkat itu tidak harus orang berdomisili di tempatnya. Jadi sepenting pimpinan, berarti perlu ada suatu kedekatan komunikasi interaktif antara kepala desa BPD dengan perangkatnya. Itu yang terpenting. Karena mau ditonkan bagaimana unsur kerugiannya tidak muncul. Justru yang ada di otak saya selaku saya mempunyai kewenangan untuk mengontrol, mengawasi APBD pendapatannya juga. Saya ingin nanti Pak Inspektor menemukan kenapa pajak cuma 3%. Saya badan anggaran Komisi 1. Kalau memang ternyata rakyatnya nggak bayar, berarti perlu pemahaman pada masyarakat pentingnya pajak. Tetapi kalau masyarakat membayar, sudah ditarik oleh Kasun, tidak setorkan, urus secara betul. Tak tunggu hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.